Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 21411010031. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran Hadis, yang mana materi yang akan kita jabarkan yaitu tentang hadis maudhu'. Masuk kita kepada yang pertama, yaitu pengertian dari hadis maudhu'. Secara bahasa, hadis maudhu' itu berasal dari kata isim maf'ul, yaitu dari kata wadha'a yadha'u, yang memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama yaitu menggugurkan, seperti ungkapan wadha'al jinayata anhu, hakim menggugurkan hukuman dari seseorang. Yang kedua meletakkan, yaitu ataupun seperti ungkapan wadha'al amru awish syai'a an kahilihi, seseorang meletakkan perkara atau sesuatu dari pundaknya. Yang ketiga juga bisa diartikan yaitu meninggalkan, seperti ungkapan ibilu maudhu'ati, unta itu ditinggalkan di tempat pengembalanya. Yang keempat mengada-ngada, al-iftira'u wal ikhtiraku, yaitu membuat-buat dan mengada-ngada, seperti ungkapan wadha'a fulanun hazihil qissah, yaitu si fulan membuat-buat dan mengada-ngada kisah itu. Sedangkan pengertian dari hadis maudhu' itu secara istilah adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi ataupun sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara mengada-ngada ataupun membuat-buat ataupun dusta, yang tidak disabdakan oleh Nabi ataupun yang tidak dikerjakan oleh Nabi ataupun yang tidak ditakrirkan oleh Nabi. Yang kedua, sebab pemalsuan hadis. Yang pertama itu adalah munculnya golongan politik seperti golongan Syiah, golongan Muawiyah maupun dari golongan Khawarij. Contoh hadis palsunya yaitu orang yang aku sepakati ataupun yang aku riwayati tumpuan hatiku ataupun pengganti diriku dalam keluargaku, yang terbaik menjadi khilafah sesudahku adalah Ali. Yang kedua, hadis palsunya seperti ungkapan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ataupun sesungguhnya orang-orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga, aku, Jibril dan Muawiyah. Yang kedua yaitu ditaklukkannya dua negara adik kuasa. Hadis palsunya seperti mereka meriwayatkan adanya sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW beliau bersabda ataupun beliau berkata, siapakah yang menyangga ars? Dan beliau menjawab, yang menyangga ars itu adalah singa dengan taring-taringnya. Dan air yang keluar ataupun air yang turun dari langit itu merupakan keringat-keringatnya. Dan mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah SAW. Di sini Imam Abu Hasim berkata bahwa demi Allah, kata beliau, memang hadis ini sangatlah palsu. Kenapa Abu Hasim mengatakan demikian? Karena beliau ataupun para kaum muslimin telah sepakat bahwa yang menyangga ars itu adalah para malaikat. Yang ketiga itu sifat fanatisme atau ta'assub pada ras, suku, tempat ataupun imam ataupun iman gitu. Seperti hadis palsunya, sesungguhnya percakapan mereka di sekeliling ars itu adalah menggunakan bahasa Persia. Dan lalu ada penentangnya yang juga memasukkan hadis seperti hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya percakapan yang dibenci oleh Allah itu adalah percakapan yang menggunakan bahasa Persia, dan bahasa para penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Yang keempat yaitu para tukang cerita.
hadis palsunya yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan satu burung dari setiap katanya, dan yang mana paruh burung itu terbuat dari emas dan bulunya itu terbuat dari marjan. Yang kelima yaitu senang kebaikan tanpa dengan ilmu pengetahuan agama yang cukup. Maksud dari senang kebaikan di sini adalah mereka senang melakukan kebaikan atau berbuat atau meriwayatkan hadis, tetapi dengan tidak menggunakan ilmu pengetahuan, dengan tidak mempunyai ilmu pengetahuan, dalam artian mereka itu mengada-ngada ataupun membuat-buat hadis tersebut. Yang keenam yaitu adanya perbedaan mazhab ataupun teologi, seperti hadisnya yang berbunyi ataupun hadis palsunya yang berbunyi, barang siapa yang mengangkat kedua tangannya ketika rukuk, maka tiadalah sholat baginya. Yang ketujuh yaitu lubi para penguasa, yang hadis palsunya yaitu tidak ada perlombaan kecuali pada panah, pada mullah, dan pada kuda. Yang ketiga, masuk kita kepada yang ketiga yaitu hukum memalsukan dan meriwayatkan hadis maudhu'. Yang pertama, haram mutlak meriwayatkan hadis, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka bersiaplah meletakkan dirinya ataupun meletakkan dirinya itu di dalam neraka. Yang kedua, haram meriwayatkan hadis tanpa menjelaskan kepalsuannya, seperti hadis satu orang atau seseorang yang meriwayatkan satu hadis dariku yang ternyata dalam hadis itu dusta, maka ia termasuk ke dalam ataupun di antara para pendusta. Yang keempat, upaya para ulama dalam memerangi hadis maudhu' ini. Yang pertama, berpegang teguh kepada sanad. Yang kedua, meningkatkan penelitian terhadap hadis. Yang ketiga, memerangi para pendusta ataupun para tukang cerita. Yang ketiga, menjelaskan hal ihwal para perawi hadis. Yang kelima, meletakkan kaidah untuk mengetahui hadis maudhu'. Yang kelima, masuk kita kepada yang kelima, yaitu cara mengetahui dari hadis maudhu'. Tanda hadis maudhu' yang terdapat pada sanad yaitu adanya pengakuan dari para perawinya. Yang kedua, adanya indikasi yang hampir sama dengan pengakuannya. Yang ketiga yaitu adalah perawinya itu ditakwilkan pendusta, dan dia meriwayatkan hadis seorang diri tanpa adanya penguatan dari para perawi hadis lain. Yang kedua, tanda bahwa hadis itu maudhu' yang terdapat pada matan. Yang pertama yaitu dari segi adanya rasa janggal ataupun yang dirasakan oleh para pakar bahasa yang tidak mencerminkan bahwa hadis itu merupakan sabda dari Nabi. Yang kedua, bertentangan dengan akal sehat ataupun dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, ataupun hadis tersebut itu bertentangan dengan ijma'. Yang keempat, mereka mendakwakan kesepakatan sahabat untuk menyembunyikan sesuatu dan tidak menyebarluaskan atau tidak memberitahukan kepada orang-orang. Yang selanjutnya yaitu bertentangan dengan sejarah Nabi. Yang selanjutnya hanya diriwayatkan oleh seorang saja atau seorang diri tanpa seharusnya hadis tersebut itu diriwayatkan oleh orang banyak atau oleh beberapa orang lah yang perawinya. Yang selanjutnya itu adanya imbalan ataupun imbalan yang berlipat ganda, sementara amalan yang dikerjakannya itu merupakan amalan yang kecil. Mungkin hanya itu yang bisa kita jabarkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.